Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, alhamdulillah sehat semua ya. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Semoga hari ini kita bisa belajar dengan lancar, maksimal, dan semuanya fokus ya. Kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, Bu Guru absen terlebih dahulu ya. Apakah hari ini ada yang tidak berangkat? Coba temannya ditengok, apakah hari ini yang tidak berangkat? Oke, berangkat semua ya. Sekarang sebelum memulai pembelajaran, kita ice breaking terlebih dahulu dengan tepuk semangat ya. Tepuk semangat. 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 Oke, sudah semangat semuanya ya. Masih ingat gak kemarin kita belajar tentang apa? Oke, kemarin belajar tentang perkembangbiakan dan pertumbuhan. Ya, kalau hari ini kita belajarnya yang berhubungan dengan air. Siapa yang hari ini tidak mandi? Oke, mandi semua ya. Mandinya pakai apa? Iya, pakai air. Nah, tahu nggak kenapa air di bumi itu tidak pernah habis? Tahu jawabannya? Oh, belum tahu. Oke, sekarang Bu Guru jelaskan ya kenapa air di bumi itu tidak habis. Karena air di bumi itu mengalami perputaran. Kok berputar? Kenapa berputar, Bu? Nah, nanti kita pelajari di pelajaran ini siklus air. Perputaran tersebut dinamakan siklus air. Nah, ada yang penasaran nggak Bu Guru hari ini bawa apa? Iya, betul sekali. Ini media pembelajaran namanya siklus air. Ada yang tahu apa sih siklus air itu? Oke, sekarang Bu Guru jelaskan ya. Siklus air atau disebut siklus hidrologi merupakan perputaran air yang bergerak secara terus-menerus. Bisa kalian lihat di medianya Bu Guru ini ada perputaran air ya, perputaran. Kembali ke atas. Nah, siklus air itu berputar secara terus-menerus. Nah, siklus air itu dibagi menjadi dua. Apa saja? Siklus air pendek dan siklus air panjang. Kalau siklus air pendek, prosesnya hanya dari air laut melakukan penguapan, namanya evaporasi. Kemudian berkumpul jadi awan, namanya kondensasi. Kemudian ketika awannya sudah banyak, nanti berkumpul menjadi awan hitam, nanti turun menjadi hujan atau disebut presipitasi. Nah, itu namanya siklus pendek. Sedangkan siklus panjang mengalami beberapa tahapan. Yang pertama, evaporasi. Nah, evaporasi itu air laut menguap karena terkena sinar matahari, karena kepanasan ya. Kemudian naik menjadi awan, berkumpul menjadi awan, namanya kondensasi. Kemudian ketika sudah bertemu dengan awan-awan yang lainnya, bertabrakan dengan awan-awan lainnya, menjadi awan hitam. Nah, awan hitam ini nanti turun jadi titik-titik air ini, namanya hujan atau presipitasi. Nah, ketika sudah turun ke bumi atau ini daratan ya, diserap oleh tanah, namanya infiltrasi. Nah, setelah diserap oleh tanah, kembali lagi ke lautan. Nah, penguapan di siklus panjang ini bukan hanya dari air laut ke atas atau ke langit, tapi bisa dari tumbuhan. Nah, namanya bukan evaporasi ya, tapi
transpirasi, yaitu penguapan dari tumbuhan, ya. Sampai sini paham anak-anak? Oke, kalau sudah paham, kita nyanyi terlebih dahulu ya. Oke, didengarkan ya. Bu Guru nyanyikan, nanti kita nyanyikan bersama-sama. Oke. Penguapan namanya evaporasi, kumpul jadi awan itu kondensasi. Air turun ke bumi itu presipitasi. Air masuk ke tanah infiltrasi. Paham? Bisa? Yuk kita nyanyikan lagi bersama-sama. 1, 2, 3. Penguapan namanya evaporasi, kumpul jadi awan itu kondensasi. Air turun ke bumi itu presipitasi. Air masuk ke tanah infiltrasi. Nah, sudah bisa kan? Gampang sekali ya. Coba Bu Guru tanya, Mas Devan, coba jawab, apa itu evaporasi? Oke, penguapan air laut ke udara. Sangat pintar sekali kita. Beri tepuk good job. Good job. Good job Mas Devan. Nah, sekarang kalau sudah paham, Bu Guru akan tayangkan video terjadinya hujan. Siapa yang suka mandi air hujan? Iya, sangat menyenangkan ya. Sekarang kalian harus tahu bagaimana ya proses terjadinya air hujan. Nah, sekarang Ibu tayangkan, kalian lihat terlebih dahulu ya. Nanti setelah kalian lihat dan amati videonya, kalian tulis bagaimana proses terjadinya hujan tersebut. Oke? Sekarang Ibu tayangkan. Silahkan menonton anak-anak. Cerita Kumo si Awan Hujan. Halo teman-teman, namaku Kumola Nimbus. Kalian bisa memanggilku Kumo. Kali ini aku akan bercerita bagaimana hujan turun serta manfaatnya. Hujan itu terjadi dimulai dari air-air yang naik ke atas langit. Lihat, airnya saling berpegangan. Setelah itu, air-air berkumpul dan membentuk awan-awan kecil. Lalu, awan-awan kecil itu bersatu karena tertiup oleh angin. Jadilah Kumo yang besar dan gelap. Karena badanku sudah besar dan penuh dengan air, akhirnya air itu jatuh ke bumi dan terjadilah hujan. Itulah cerita perjalananku sampai akhirnya hujan turun ke bumi. Yuk kita amati lagi prosesnya. Panas matahari membuat air laut atau danau naik ke atas langit dan membentuk awan-awan kecil. Awan-awan kecil tertiup angin ke daratan dan berkumpul menjadi awan yang besar. Ketika awan semakin besar, udara tidak lagi bisa menampung beratnya, sehingga tetes-tetes air pun jatuh ke bumi. Itulah yang kita sebut hujan. Menarik sekali kan? Selanjutnya, aku akan bercerita apa manfaat dari hujan. Manfaat yang pertama, hujan mengairi sungai yang biasa menjadi sumber air hewan-hewan di hutan. Selain itu, hujan juga dapat membuat hutan tumbuh subur dan hijau. Hujan juga membantu membersihkan udara. Udara yang bersih sangat baik untuk pernapasan kita. Hujannya sudah berhenti. Lihat, muncul pelangi yang indah sekali. Hari kembali cerah, dan itu semua adalah cerita Kumo tentang hujan. Nah, setelah kalian lihat video yang Ibu perlihatkan tadi, coba kalian urutkan siklus air yang ada dalam video itu seperti apa.
Iya, betul sekali. Seperti yang Ibu jelaskan tadi ya, air di laut atau di danau mendapatkan panas dari sinar matahari sehingga mengalami yang namanya evaporasi. Kemudian kumpul menjadi awan, menjadi titik-titik awan, dan setelah awan itu bertemu dengan teman-temannya yang lain menjadi hitam. Nah, menjadi hitam itu akan turun yang namanya hujan atau presipitasi. Kemudian turun lagi ke bumi, diserap oleh tanah, kembali lagi ke laut, kembali lagi dievaporasi atau menguap ke udara ya. Sekarang Ibu Guru tanya, tadi di video ada dijelaskan manfaat air. Siapa yang tahu manfaat air? Oke, betul sekali. Bisa untuk mandi, minum ya. Selain itu apa sih? Iya, betul sekali. Air itu bisa membersihkan udara sehingga ketika kita hirup udara tersebut menjadi bersih ya. Sudah paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Oke, tidak ada. Kalau sudah paham semuanya dan tidak ada yang bertanya, Bu Guru akhiri ya, kita baca hamdalah bersama-sama terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Apabila Bu Guru ada salah kata maupun perbuatan mohon dimaafkan ya anak-anak. Ya, Bu Guru pamit terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.